Baik, kita bersama-sama akan mendengar taburan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita siapkan tanah hati kita biar kuasa Allah menjamah hatimu, hatiku di hadapannya pada sore malam hari ini. Baik, kita bersama-sama kita langsung membuka Alkitab kita yang terambilkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kitab dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Ya, baik. Demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Katakan sama-sama amin. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mengawali akan topik ini, ada sebuah perkataan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Nah, saudara-saudara, kitab Yeremia ini menjadi sebuah patokan dan tolak ukur, menjadi sebuah panutan yang mutlak bagi seorang hamba Allah dan sekaligus menjadi raja di Israel. Orang itu adalah bernama Hizkia. Orang ini takut akan Allah, di mana kita telah membaca dari pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, saudara-saudara, bahwa Alkitab berkata yang sering kita temukan bahwa kitab suci mengatakan bahwa dunia ini adalah lembah air mata. Dunia ini lembah air mata, di mana banyak pergumulan, banyak pencobaan dan tantangan, bahkan air mata yang harus dialami oleh umat Tuhan. Bahkan orang sering berkata bahwa dunia ini hanya tempat numpang minum, hanya berhenti sejenak saja, numpang istirahat sebentar. Itu artinya bahwa dunia ini adalah fana. Dunia ini tidak kekal. Kalau dunia ini orang berkata
raja, maka ada sebuah tempat yang disebut dengan kekekalan, yang dimana tempat itu adalah baka. Tempat itu adalah kekal adanya, yaitu surga yang mulia. Itu adalah merupakan sebuah tempat kekekalan, di mana Yesus berkata di sebuah kitab Yohanes berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat." Berarti kita percaya bahwa malam ini, bahwa dunia ini adalah tempat sementara adanya. Maka kita akan beranjak dan beralih dari posisi yang ada ini. Kita akan berangkat pada sebuah tujuan, yaitu kekekalan, yaitu surga yang mulia yang dijanjikan oleh Bapa di surga bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Bagi setiap orang yang dikenal oleh Tuhan, Bapa di surga menyediakan akan tempat itu. Nah, saudara-saudara, pada malam ini kita belajar firman Tuhan yang saya berikan judul berserah secara total. Berserah secara total. Tidak berserah separoh-separoh. Tidak berserah 90% saja. 95% saja Tuhan tidak mau itu. Tetapi Tuhan mau menyerahkan akan hidupku, menyerahkan akan hidupmu secara totalitas di hadapannya. Semua apa yang menjadi penyangga-penyangga di hidupmu, penopang-penopang di hidupmu, tanggalkan semuanya. Dan itu tidak berlaku di hadapan Allah. Tidak berlaku, tanggalkan semuanya. Sampai kau sungguh mengosongkan akan dirimu di hadapan Bapa. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita perlu pelajari malam ini dari seorang hamba Allah yang luar biasa dan sekaligus menjadi raja yang takut akan Tuhan pada zamannya, yaitu Hizkia. Nah, saudara-saudara, kita kembali pada pasal 20 berkata, kisah cerita ini menyatakan bahwa hambanya itu hampir mati. Saya tidak tahu orang ini sakit apa. Kita tidak mengerti, Alkitab tidak mencatat. Tetapi kita mengetahuinya bahwa orang ini, Alkitab berkata, hampir mati. Bahkan ada sebuah nubuatan berkata dari seorang hambanya, yaitu Nabi Yesaya berkata, Hizkia, sampaikanlah pesan terakhirmu. Kepada siapa? Kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, saudara, coba kita tarik sebuah perkataan ini. Bagaimana kalau Nabi Yesaya berkata kepada saudara seperti itu? Apa yang Anda lakukan? Tetapi ini realita firman Allah. Seorang nabi yang diutus oleh Tuhan berkata kepada Hizkia, sampaikan pesan-pesan terakhirmu. Mungkin engkau memakan apa? Minta dimasakkan permintaan terakhirmu, sebab engkau akan mati. Nah, saudara, tetapi lihat akan abdi Allah ini. Lihat akan raja yang takut akan Allah ini. Apa yang diperbuatnya, saudara-saudara? Perhatikan ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ini hal yang luar biasa yang diperbuat oleh hambanya. Nah, saudara-saudara, ketika Anda menemukan pada
maka Anda akan melihat apa yang terjadi di pasal sebelumnya, yaitu pasal 18 dan 19, di mana Sanherib akan mengepung kota itu dan akan memusnahkan kota itu. Tetapi Hizkia berkata, dia mengambil surat itu, surat pemusnahan itu, dia datang ke bait Allah. Dia datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Rencana Sanherib digagalkan oleh Tuhan. Bahkan tentara-tentara Sanherib dibunuh oleh malaikat Tuhan pada malam itu, sehingga orang itu tidak jadi mengepung kerajaan Israel. Itu pengalaman yang dia alami. Tuhan mendengar akan doanya, tetapi ketika tantangan itu berlalu, tidak berhenti. Ada lembah air mata yang menanti kehidupannya, yaitu sakit penyakit yang tidak akan sembuh lagi. Nabi Allah berkata, engkau akan mati. Lalu Alkitab berkata, dia mengambil sebuah keputusan. Pada pasal 20 ayat 2 berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita perlu baik-baik belajar malam ini. Saya mau bilang begini, orang ini bukan orang sembarangan, Pak, Bu. Ini seorang raja. Dia punya kekayaan, dia punya potensi untuk dia mengandalkan apa yang dia miliki. Bukan orang sembarangan. Kita lihat ayatnya dulu, baru kita akan mengerti siapa Hizkia. Yuk kita berangkat sejenak. Pasal 20 ayat yang ke-12. Perhatikan Alkitab masing-masing. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Ayat 13, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap harta bendanya. Hizkia bukan orang kere. Hizkia bukan orang miskin, Bapak Ibu. Kelanjutannya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Jelas orang ini bukan orang sembarangan. Dia punya istana, dia punya harta benda, dan dia punya kekayaan. Orang ini punya potensi sebenarnya, punya alasan untuk dia tidak mengandalkan akan Allahnya. Dia bisa mengandalkan dengan apa yang dia miliki. Orang ini punya peluang untuk mengandalkan dirinya sendiri, sebab dia tinggal dan memiliki istana yang megah luar biasa. Itu Hizkia. Kemudian orang ini apa? Alkitab mencatat memiliki kekuatan. Dia punya opsi memilih untuk tidak berharap kepada Allah, sebab dia punya kekuatan militer. Dia punya pasukan. Tidak berhenti di situ. Orang ini memiliki tabib-tabib ataupun orang-orang medis di sekitarnya. Istana pasti memiliki segalanya. Kita lihat Pak Jokowi,
punya dokter pribadi. Sebelum dia pergi keluar kota, intel sudah disebar lebih awal. Intelijen sudah keluar masuk luar negeri kalau dia mau pergi ke luar negeri. Punya istana. Itulah model yang dimiliki oleh Hizkia, Bapak Ibu. Sebuah kekaguman yang luar biasa. Orang yang memiliki segala-galanya, tetapi orang ini orang yang luar biasa. Yang pertama kita datang dan belajar dari Hizkia ialah yang pertama, perhatikan di sana pada ayatnya yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika Hizkia sedang mengalami tekanan berat, masalah yang begitu rupa, dia datang pada alamat yang tepat. Ini yang dia lakukan. Datang pada alamat yang tepat, bukan datang pada kerajaannya, bukan datang kepada militernya, pasukannya, emasnya, tidak. Tapi dia datang pada alamat yang tepat. Ini yang kita perlu teladani dari Hizkia, yang dimana dia mengalami sebuah lembah air mata. Memang dunia ini lembah air mata, tempat deraian air mata, tetesan air mata, keluh kesah ada di dalamnya. Sebab di dunia ini, di awal saya katakan, kita hanya numpang sekejap, kita hanya numpang minum saja. Tetapi ketika engkau berhenti dari perjalanan ini, engkau akan melanjutkan siklus perjalananmu sampai yang namanya kekekalan yang abadi. Di minggu yang lalu saya sampaikan, apapun yang kau raih dalam dunia ini, ujung-ujungnya sebuah kematian. Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal adanya. Semuanya akan tinggal di muka bumi. Ujungnya adalah kematian. Maka adakah bijaksananya kita malam ini? Kita belajar dari abdi Allah yang luar biasa. Dia datang pada alamat yang tepat. Dia tidak mengandalkan di sekitarnya, tidak mengandalkan potensi-potensi yang dia miliki. Tapi dia tahu ketika Allah menjawab doanya, ketika Sanherib mengepung kerajaannya, dia datang pada alamat yang sama. Luar biasa. Luar biasa orang ini. Maka malam ini yuk saya dan saudara tanggalkan penopang-penopang itu. Bicara penopang sebuah istana, aksi militernya, pasukannya, emas peraknya, istrinya, anak-anaknya, kekuatannya, potensinya, talentanya, kerajaannya, itu sebuah penopang. Penyangga di hidupnya, tapi dia tanggalkan penyangga itu, tanggalkan penopang itu, dia datang kepada Allahnya. Ini yang dia lakukan. Penyakitnya bukan main-main, bukan bisu kecil, bukan flu, tetapi Alkitab berkata hampir yuk sama-sama, hampir bangkrut atau mati. Kalau bangkrut enak, besok bisa diganti Bapak Ibu, hampir bangkrut, hampir mati. Jelas Alkitab berkata seperti itu. Bukan hampir bangkrut, tapi hampir mati, nyaris mati. Ini pergumulan begitu rupa, pergolakan rohnya antara mati dengan hidup. Tapi Alkitab berkata, dia datang pada alamat yang tepat. Maka malam ini apapun yang kau alami, mari sama-sama tanggalkan penopang itu. Entah apapun itu, Anda yang tahu, datang pada alamat yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan? Perhatikan di sana. Ayat yang ketiga. Sama-sama. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata
matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia bermodalkan air mata, bukan persenjataan yang dia miliki, bukan kuda bagal yang dia miliki. Alkitab berkata, menangislah orang itu dengan sangat. Artinya Bapak Ibu, Hizkia datang dengan hati yang hancur. Hizkia datang dengan hati yang luluh di hadapan Tuhan. Hati yang berkeping-keping di hadapan Allah dia datang. Hati yang hancur dia bawa kepada Allahnya. Dia tanggalkan segala penopang-penopang itu. Ini hebatnya orang ini. Dia memilih untuk datang dengan membawa hati yang hancur. Artinya apa? Hizkia datang memilih untuk berserah secara totalitas kepada Allahnya. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang dibawanya. Militernya, hartanya, emasnya, peraknya ditanggalkan. Dia datang membawa hati yang hancur kepada Bapa. Ini orang luar biasa. Saudara, dia mengerti bahwa setiap penyangga itu, setiap penopang itu harus dilucuti, harus ditanggalkan, sampai totalitas kita datang kepada Allah, sampai tidak ada yang tersisa di hadapan Bapa. Entah itu kesombonganmu, entah itu harga dirimu, tanggalkan. Artinya apa? Tuhan mau ketika engkau datang kepada Allah, tidak ada bayang-bayang yang menghantui antara engkau dengan Allah. Kalau ada bayang-bayang itu, entah anak, entah istri, entah emas, entah uang, entah usahamu, apa itu? Itu merupakan sebuah penopang yang harus ditanggalkan. Tapi Tuhan mau tanpa bayang-bayang yang ada, kau datang langsung kepada Allah. Itu yang Tuhan maksud. Hizkia mengerti, semuanya ditanggalkan, dilucuti olehnya. Entah itu kesombongan kita, entah kita kadang merasa mampu, kita merasa bisa, kita merasa benar. Terkadang kita egois, terkadang kita marah, terkadang kita emosi, kita punya tahta, kita punya kekayaan. Tanggalkan, kata Tuhan. Itu perlu ditanggalkan. Ini opsi yang dia ambil oleh Hizkia. Yang pertama, dia datang pada alamat yang jelas. Dia datang pada alamat yang tepat. Yang kedua, dia tanggalkan segala apa yang dia punya. Dia bawa dengan hati yang hancur, totalitas kepada Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Perhatikan ayatnya. Kita beranjak kepada ayat yang kelima. Ini jawaban dari sebuah penyerahan secara totalitas. Ayat 5 berkata, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, atau telah kudengar air matamu, telah kudengar derayan air matamu. Tuhan katakan, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, di awal kalimat berkata, Yesaya berkata engkau akan mati dan tidak sembuh. Tapi dia memalingkan akan wajahnya ke tembok. Setelah itu dia menangis dengan begitu rupa, datang kepada Allah. Detik itu juga suasana sorga berubah dengan sebuah derayan air mata. Ini hebatnya Allah kita. Kita tahu martir yang pertama bernama Stefanus. Sebelum Paulus diubah oleh Tuhan di Asia Kecil kala itu, dia dirajam dengan batu. Tetapi Stefanus berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alkitab berkata, ketika Allah kita Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ketika Stefanus dirajam dengan batu, Alkitab
Allah berdiri. Dia melihat air mata akan Stefanus. Allah melihat air mata akan Hizkia. Dia berkata, Yesaya, balik, putar, sampaikan kepada hamba bahwa dia dipulihkan, disembuhkan secara total. Amin, saudara. Lihat Allah kita bekerja tidak separuh-separuh. Kalau kita menyerahkan hidup secara totalitas kepada Allah, maka Allah pun menyembuhkan secara totalitas. Amin. Itu janji Allah. Ini mujizat yang dialami oleh Hizkia sendiri, luar biasa, saudara. Saya pernah sampaikan, ketika engkau datang kepada Allah, ketika ada sebuah bayang-bayang berdiri di tengah Anda, antara Anda dengan Allah, maka itu berhala di hadapannya. Entah itu apapun itu, entah keuanganmu, entah macam-macam, itu berhala, itu penopang-penopang yang Tuhan mau singkirkan. Tuhan mau, kita mau punya terobosan, tirai yang telah terbelah menjadi dua, kita mau langsung berhadapan muka dengan muka bersama dengan Bapa dalam doa dan penyembahan kita. Memang saudara, ketika mendengar firman Allah, kayaknya gampang loh. Tetapi melakukannya wangel. Tidak semudah Hizkia melakukannya loh, ya. Militernya, dokter-dokter pribadinya ditanggalkan, anaknya ditanggalkan, istri ditanggalkan, potensinya ditanggalkan, semua ditanggalkan Bapak Ibu. Jangan kita enak mendengarnya, tapi ngelakoninya wangel kita ampun. Kalau bukan roh Allah yang akan menolong. Amin, saudara. Tapi saya berharap, saya berdoa bagi saudara, biar setiap sudah mengalami perjalanan pribadi dengan Tuhan, mari sama-sama tanggalkan penopang-penopang itu. Entah apa itu, datang kepada Bapa dengan sebuah ketelanjangan. Artinya kita tidak membawa apa-apa di hadapan. Itu yang Tuhan mau. Artinya totalitas engkau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Hizkia memilih untuk membawa hati yang remuk dan hancur di hadapan Allah. Dan ternyata Allah tidak dapat menahan dan membendung akan mujizatnya. Tuhan tidak sanggup untuk menahannya, sebab Dia mengerti tetesan air mata. Maka mujizat pun terjadi. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, ketika engkau diterpa sebuah masalah dalam dunia yang sementara ini, yang numpang minum ini, yang sementara ini, yang tidak menentu ini, setiap air mata saudara tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Sebab Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Kuncinya datang secara totalitas kepada Tuhan, datang pada alamat yang tepat, dan datang dengan hati yang hancur di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita datang kepada Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Saya mengundang petugas perjamuan maju ke depan. Kita akan nikmati bersama-sama tubuh dan darah Tuhan yang memerdekakan saudara, yang menyembuhkan saudara, yang memulihkan saudara dari himpitan apapun, dari sakit penyakit apapun, dari kelemahan apapun. Ingat, Hizkia telah dipulihkan. Kita punya Allah yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Mujizatnya tidak berubah, dahulu sekarang. Allah yang kita sembah, Allah yang sama. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah dengarkan firman perkataan-Mu. Kuatkan kami, biar iman kami menangkap akan suara-Mu pada malam ini, dan iman kami menangkap akan mujizat-Mu malam ini. Kami raih dengan iman yang sama, seperti Hizkia yang alami pada zamannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa
berdiam diri sejenak di hadapannya. Kita renungkan akan kebaikan Tuhan, bahwa Dialah segala-galanya. Dia Allah yang mengerti segala keadaan. Bahkan engkau sendiri tidak mengerti akan keadaanmu. Engkau tidak paham betul dengan dirimu sendiri. Tetapi Allah lebih tahu, sebab Dia yang menjadikanmu, Dia yang menciptakanmu, Dia yang mengadakanmu. Dia tahu apa yang sedang kau butuhkan. Yang Tuhan mau datang dengan totalitas di hadapannya, dengan segenap akan hatimu, dengan segenap keadaanmu. Seperti Hizkia datang pada alamat yang tepat. Dia datang dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Dia tanggalkan penopang-penopang akan dunia ini. Sebab penopang dunia tidak berdaya akan memulihkan kehidupanmu. Tetapi Tuhan mengerti setiap tetesan air mata. Saudara-saudara, Abraham telah menabur pada zamannya anak sulung, anak tunggal, anak perjanjian yang paling berharga dalam hidupnya. Dan Tuhan pun menggenapi akan janjinya. Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ishak menabur di negeri orang Filistin dalam situasi kelaparan, sehingga orang Filistin dapat bertahan hidup. Dan Tuhan pun memberkati Ishak berlipat kali ganda, bahkan sangat kaya. Anak kecil telah menaburkan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang makan dan sisa 12 bakul. Mujizat dinyatakan. Itu artinya Tuhan tahu segala keadaan orang itu, entah lapar apapun Tuhan tahu. Elia telah menaburkan apa yang paling berharga pada zamannya, menaburkan air di tengah kekeringan 3,5 tahun. Tuhan ganti dengan hujan yang lebat. Malam hari ini setiap taburan air mata, bahkan hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan bisa ubahkan dengan sebuah sukacita. Oleh sebab itu datanglah pada alamat yang tepat, sebab hanya Dia yang mengerti setiap tetesan air mata dan mampu mengubahnya menjadi mata air yang menyejukkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah kita percaya bahwa roti ini benar-benar persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian angkat cawan melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah kita percaya bahwa anggur yang di dalam cawan ini benar-benar bersekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah bersekutu denganmu. Biar lewat perjamuan kudus-Mu iman kami dibangkitkan, yang lemah dikuatkan,
Biar anugerah Allah mengarah bagi kami semua malam ini. Tidak ada seorang pun pulang tanpa diberkati oleh Tuhan. Sebab mujizat-Mu telah dinyatakan malam ini bagi kami. Dengan iman kami terima dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak dan keluarga. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan tetap ada sekolah minggu dan jam 9. Kemudian ada ibadah sore tetap jam pukul 5 sore. Dan diharap untuk tetap tinggal nanti ada rapat pengurus untuk membahas tentang Paskah. Hari ini kita ada 2 kali untuk persembahan. Persembahan yang pertama untuk Paskah dan persembahan yang kedua untuk gereja. Terima kasih. Doa penutup bisa dipersilakan kepada Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Katakan Tuhan Yesus baik 3 kali, 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jangan enak-enak dong kasih jempolnya sama Tuhan Yesus ya. Yang tegap itu, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, gak jadi, yang lain gak jadi. Yang lain gak bikin, dia gak jadi. Ulangnya jempolnya tangannya seperti ini loh, tinggi di atas kepala. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, biarlah kita semakin terus belajar untuk berserah kepada Tuhan secara total. Tidak mudah, tetapi bisa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Ketika kita berserah dengan total, maka barulah kita akan melihat mujizat demi mujizat. Bahkan yang hampir mati pun umurnya bukan hanya hidup kembali, tetapi hidup kembali, bukan hanya bertahan untuk hidup, bahkan bertambah usianya. Ya, usaha yang hampir mati bukan hanya bisa bertahan, tetapi bisa malah bertambah-tambah. Kesehatannya yang sudah hampir drop bukan hanya mendingan, tetapi bertambah kuat dari sebelumnya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Saya menyampaikan pokok doa kita. Nanti kita akan berdoa untuk keluarga yang akan berbahagia, keluarga Pak Tekwi, karena hari Jumat anak kita Rudi akan melaksanakan pemberkatan nikah bersama dengan El, ya, gadis cantik yang selalu yang bersama kita juga di tempat ini. Hari ini tidak hadir. Hari Jumat akan dilaksanakan di Surabaya. Kita dukung dalam doa supaya semuanya acaranya berjalan dengan lancar. Amen. Dan hasilnya mendatangkan kebahagiaan. Semuanya dicukupkan, kedua belah pihak keluarga merasa diberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita juga mengucap syukur karena kerinduan Mas Afan juga terjawab ya, Mas Afan ya. Karena kita semua terjawab. Mas Afan sudah lama berharap bassnya boleh berganti, tapi kita belum mewujudkannya. Tapi lewat berkat Tuhan, lewat Bapak Andre, sekarang bassnya Mas Afan sudah berganti. Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan Pak Andre semakin diberkati usahanya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan kita. Kita agungkan Tuhan kita. Kerajaan-Mu datanglah.
sepanjang minggu ini kerajaan Allah yang memerintah, selalu disertai dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran Tuhan. Itulah yang memerintah hidup kami umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada penghalang berkat untuk turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kerajaan pemerintah-pemerintah di udara dihancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun umat-Mu melangkah, disertai dengan damai sejahtera dan sukacita dan kebenaran dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari berdoa bersama untuk acara pemberkatan nikah dan resepsi guru di hari Jumat bersama dengan El. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pemberkatan nikah Rudi dan juga El yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal dalam nama Tuhan Yesus, tanggal 17 dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta berkat Tuhan mengalir, campur tangan Tuhan terjadi, berkati kedua belah pihak keluarga, semuanya boleh damai sejahtera, boleh bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semuanya Tuhan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara pemberkatan berjalan dengan lancar, acara resepsi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama sampai acaranya selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menyertai tamu-tamu undangan, keluarga-keluarga yang akan hadir. Tuhan menyertai perjalanan mereka dan pulangnya mereka juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami sepanjang minggu ke depan. Kami mengucap syukur kepadamu, kesehatan yang sudah kami terima untuk sepanjang minggu ke depan. Terima kasih untuk makan minum yang Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan untuk seluruh pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk bas yang diberkati oleh keluarga Pak lewat Pak Andre. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan ini menjadi taburan yang menghasilkan buah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini, Tuhan kembalikan sukacita, kekuatan, semangat yang baru. Terus Tuhan tambahkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang melayani hari ini, semakin hari semakin lebih lagi memberikan hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapa kita. Tuhan yang menuntun kami ke tempat ini, kami percaya perjalanan seluruh umat Tuhan juga disertai Tuhan dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dimahkotainya Engkau dengan mahkota kebenarannya, disertainya jalan-jalanmu dengan terangnya yang dari surga. Di buahnya Engkau melihat pertolongan Tuhan, sebab tangannya yang ajaib memegang kehidupanmu. Dan biarlah hatimu bersandar kepada Tuhan, berserah kepadanya dengan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah matamu terus memandang kepada Tuhan, hatimu selalu berharap kepada Dia, dan dibukanya pintu gerbang berkat atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas keselamatan dan berkat yang telah Kau berikan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk dapat berserah penuh kepada-Mu Tuhan dengan bantuan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, serta berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman dimanapun hamba-Mu berada. Sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya. Jadikanlah persembahan kami ini berkat bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.